Nah, saudara, saya menandai bahwa bagaimana kepemimpinan dalam kepemimpinan umat di tangan ulama, intelektual, dan macam-macamnya, juga kepemimpinan dalam birokrasi mengapa begitu banyak basa-basi. Si Ahok itu orang biasa, dia hanya biasa kerja keras, dia hanya biasa mengabdi, dia hanya biasa melakukan apa yang layak dilakukan, dia biasa terbuka, tidak bohong, hidupnya dikontrakkan. Dia tahu, dia punya sensitivitas yang tinggi, meninggalkan kampungnya yang jauh di sana untuk menjemput nasib, tetapi nasib menunggu di Jakarta. Tidak usah jauh-jauh ke Surabaya, nasibmu ada di sini, mari Ahok duduk baik-baik. Dia hanya melakukan itu dengan kejujuran, dengan keterbukaan, dengan pengabdian. Dikritik oleh Anies, tidak cukup, saya berfilsafat. Filsafatmu itu harus diterjemahkan dalam tindakan menjadi yang dilakukan Ahok. Ahok nggak perlu filsafat, karena tindakan Ahok melahirkan filsafat. Wah, jangan dikira saya bohong. Saya akan buktikan bahwa tindakan Ahok itu melahirkan filsafat. Itu filsafat apa yang dilahirkannya? Filsafat politik. Namanya apa? Good governance. Filsafat politik itu Ahok tidak tahu konsep good governance, dia nggak sekolah-sekolah untuk sofistikasi omong kosong begitu. Itu urusannya profesor lah. Urusan orang-orang terpelajar itulah. Ahok nggak peduli, yang dia peduli ialah saya ingin hidup menjadi tangan Tuhan. Sekedar tangan Tuhan. Mengabdi. Dikritik oleh Anies, wah itu kurang filsafat. Filsafat apa? Dia sudah melahirkan filsafat good governance. Barang siapa menjadi pemimpin birokrasi dan berfilsafat, dia menjauhkan cita-cita dari dirinya, menjauhkan cita-cita birokrasi dari rakyatnya, dia menjauhkan public service dari birokrasi kepada rakyat, dia menjauhkan segalanya dan memuliakan dirinya sendiri. Saya kira baiknya kampanye tentang mengembalikan ruh kemanusiaan, keadilan dan kebenaran, kampanye kita di ruangan ini ratusan orang, kampanye kita bersama-sama. Ini program, kalau ini program pendidikan nasional, program mendidik karakter bangsa, udah jelas, ada kiblatnya dalam politik, dalam keagamaan. Mari kita melakukan apa yang namanya internal relativism, jangan membuat klaim-klaim yang aneh-aneh. Kami hanyalah hamba-Mu ya Allah, yang bukan siapa-siapa kecuali hanya sekeping jiwa telanjang yang kerjanya meminta dan meminta, tidak ada habis-habisnya. Dan kalau Engkau tidak memberikan, kami akan meminta lagi, terus menerus bersujud, dan akan ada momen pintumu akan terbuka. Kali ini pintumu kau tutup, tapi besok dengan tasbihku pintu dibuka dan diberi izin untuk tahu sedikit. Marilah kita mencoba untuk tahu sedikit ini untuk kepentingan bangsa Indonesia lah, bukan untuk DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.